Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko. Cang panas nih ya, linggau kak puaso-puaso. Langsung nak lumpuh ya. Apalagi nih ayo kak. Ya, tidak. Nih rasanya. Wih, lumayan di. Wih, tadi waktu aku jemput kau, anak kau Rajendra. Apa lesunian dia Sandra cos mulu teh. Wah, yo dia nih. Rajendra itu baso. Iyalah, cacam. Apa dia kuat? Kuat lah Bin tuh. Kau pakso pasti. Hati-hati ku pakso. Emang ada ku pakso kan? Karena kapan lagi kita ngajarinya? Anak tuh adalah aset kita, aset akhirat kita. Jadi dari sejak kecil mula kita ngajari dia untuk hal-hal yang baik. Cak puasa. Kalau kita tidak ngajari dari kecil, lah besar, lah malas, lah terus ya puasa. Sampai tua ya tidak puasa. Gitu loh. Pada saat kau ngomong serius, kenapa aku tidak cayo? Nah, nggak ada cayengan. Apa ya? Tapi kan kita tidak boleh makso budak puasa. Iya, kalau dia kuat. Iya, itu asal lapisan. Kamu kasih. Tapi udah aku tanya terus, Bang, masih kuat ya? Bang, masih kuat. Dia masih kuat aja. Dia ngomong, ya udah kuat lagi dan ngecak. Kan kita cuma ngajarin dia, asalnya kan. Karena anak itu adalah aset akhirat kita. Sejak dinilah kita ngajarin hal-hal yang baik. Apa ya? Ngapa aku tidak percaya? Percaya dia nggak percaya ya? Bahwasannya dari kecil kala kita ngajari anak-anak puasa itu, bahwasannya itu aset akhirat kita. Mengendak percaya, nah tuh nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Silam Pari TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi kita dengan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Nunggu Buko. Karena sebuah kita pada sore hari ini insyaallah sedang menunggu saatnya berbuka puasa, dan saat berbuka puasa itu adalah saat yang dinanti-nantikan oleh setiap orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena sudah dijanjikan ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Yang pertama ketika berbuka, dan nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan ini, maka kita semua selalu dalam keadaan berbahagia, dilindungi oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, aku tambah nikmatku, tapi kalau kamu kufur, tunggu azabku sangat pedih. Nah, kemudian salawat dan salam tidak lupa selalu kita bermohon agar tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua akan menjadi orang-orang yang digantikan oleh beliau untuk bisa memasuki surganya Allah. Karena kita tahu Rasulullah tidak akan masuk surga sebelum semua pengikutnya, seluruh umatnya masuk ke dalam surganya Allah, kecuali mereka yang tidak mau masuk surga. Para pemirsa Silam Pari TV yang dirahmati Allah, di kesempatan menjelang buku ini pembicaraan kita adalah membangun aset akhirat dengan mengajarkan anak berpuasa sejak dini. Jadi jangan aset dunia baik yang dicari, kita juga harus cari aset yang nak kita bawa balik. Kenapa? Dunia ini kan tempat sementara. Kita berada di dunia ini selagi nyawa kita masih ada. Begitu Allah sudah panggil, nyawa kita diambil oleh Allah, dunia ini kita tinggalkan, maka aset-aset dunia itu sudah tinggal untuk orang lain. Tapi kita punya aset yang akan kita bawa nanti menghadap Allah. Yang kita bawa ketika kita sudah tidak lagi melakukan ibadah. Dan anak, ini anak, itu adalah salah satu aset yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah mengatakan kepada kita, umat Islam, apa kata Rasulullah? Idza matat adamu in qata amalu illa min salas.
apabila seorang anak Adam itu mati, maka semua amalannya terputus kecuali 3. Yang 3 itu apa? Shadaqatun jariyatun, au ilmin yuntafa'u bi, au waladin shalih yad'u lah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan bicara yang ketiga, au waladin shalih yad'u lah, anak yang soleh. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan anak yang soleh? Kalau untuk sholat sudah ada ketentuan dari Rasulullah. Suruh anakmu umur 7 tahun sholat. Kalau umur 7 tahun baru diajak. Tapi umur 10 tahun, kalau dia tidak mau sholat, dia sudah harus diberi pembelajaran. Pukul, tapi pukulnya pukul sayang, jangan pukul yang menyakitkan. Nah, begitu juga dengan ibadah yang lain. Semua itu harus sudah kita tanamkan kepada anak sejak dini. Ada orang tua, anaknya baru TK, kalau suruh puasa, puasalah, anakmu tuh ajar puasa. Kasihan bu, dia kan masih kecilian. Sehingga ketika dia mengatakan dia masih kecilian atau masih kecil sekali untuk diajar puasa, ini sudah salah satu kelemahan orang tua. Yang mestinya sejak dari TK itu sudah kita latih. Dan kalau sebenarnya bagi ibu-ibu itu sudah melatihnya sejak dari kecil sekali. Nah, ketika di TK, kalaupun dia tidak bisa sehari penuh, kita suruh dia setengah hari. Terus meningkat sampai akhirnya dia sendiri yang mengatakan, aku nak puasa sehari. Nah, karena saya punya anak dan punya cucu juga seperti itu. Ketika sudah setengah hari, nenek, ini sudah buka ya bunyi beduk. Iya, tapi aku mau puasa lagi. Oh iya, boleh. Sudah berbuka, puasa lagi. Jadi jangan makan lagi ya, nanti sampai waktu maghrib. Jadi mereka diajar seperti dari kecil. Kenapa? Karena dengan pendidikan yang seperti ini, latihan yang terus-menerus ini, membuat anak kita terbiasa. Tapi kalau tidak sering dilatih, lah bujang, bulan puasa sampai masjid, uang semua kalau dia ngodot. Kenapa? Karena dia tidak dilatih. Nah, jadi kalau ibu-ibu, para pemirsa, bapak-bapak pemirsa semuanya ingin menginginkan anak-anak kita menjadi aset kita, memang semua harus sejak kecil kita ajar berpuasa. Kita ajar dia puasa, bahasa kita itu sedikit demi sedikit, dari step by step. Mungkin puasa dulu sampai, kalau kami anak-anak, kebetulan saya kan ngolah PAUD, anak-anak di PAUD itu puasanya sampai dia pulang. Jadi selama belajar mereka tidak boleh bawa minum, tidak boleh bawa makanan. Jadi selama di sekolahan dia dilatih untuk tidak makan dan minum, dilatih untuk berpuasa. Walaupun nanti pulang ke rumahnya mungkin dia berbuka. Tapi ini latihan. Nah, latihan ini penting. Kenapa? Itu tadi. Semua itu memang sejak, kalau perlu sedekah juga dilatih sejak dini. Jadi anak-anak kita tuh dilatih beribadah itu memang sejak dini. Mau dilatih bersolat sejak dini. Jadi masih kecil sudah. Ini maaf ya, mau cerita sedikit. Kami di anak-anak di sini, ini setiap hari Kamis mereka latihan sholat di masjid. Latihan sholat itu setiap Kamis, latihan sholat doa, mulai wudhu sampai sholatnya, doa dan sebagainya. Itu setiap hari Kamis. Kenapa? Karena ingin anak-anak itu sudah terbiasa, sudah mengerti sholat sejak dia masih kecil. Dilatih azan, dilatih jadi imam, dilatih berdoa dan semuanya. Yang diharapkan apa? Diharapkan dia nanti punya bekal, sudah bisa tuh punya kebiasaan, teringat, selalu ada dalam pikirannya. Oh iya, aku pernah sholat begini. Termasuk juga dengan puasa. Ya mari kita semua pemirsa TV, janganlah, kasihan bu, masih kecilian, lemas, dia takut sakit, takut ini dan sebagainya. Insya Allah kita yakinkanlah pada diri kita, tidak ada orang yang hanya karena tidak makan setengah hari itu akan meninggal. Tidak ada itu, tidak bakal terjadi insya Allah. Karena sudah banyak dicontohkan, sudah banyak dilihat. Ada, sayanglah, kasihanlah bangun kenyo sahur pagi-pagi nian, kan? Pagi-pagi sekali kan anak-anak kita kan sudah harus dibangun. Kalau buat puasa kan kita bangunkan dia sahur. Ayo sahur, suruh makan dan sebagainya. Nah, mungkin juga ibu bapak pemirsa Silam Pati TV yang dirahmati Allah, bisa juga kita buatkan semacam untuk melatihnya itu dikasih hadiah. Boleh, tidak apa-apa. Kalau puasanya sehari penuh, kaget dikasih hadiah lebaran segini. Kalau di setengah hari segini. Kalau bisa sebulan segini. Ini latihan yang kenapa bapak ibu yang dirahmati Allah? Kan tadi sudah dikatakan,
kepada kita, kalau kita sudah meninggal, yang mendoakan kita itu anak. Salah satu yang tidak akan terputus dan mengalir terus menolong kita itu anak yang soleh. Nah, bagaimana kita menciptakan anak ini jadi soleh kalau kita tidak berusaha? Nah, usaha itu harus maksimal, tidak boleh sambilan, jangan. Kenapa? Karena namanya aset. Aset itu harus diusahakan sebaik-baiknya. Sehingga tertanam betul di dalam diri si anak tentang kewajiban untuk melaksanakan puasa. Ditanamkan, kalau tidak puasa itu ini, kalau tidak puasa itu begini. Semua kita. Nah, kalau kau puasa, kita dapat pahala. Diberikan Allah pahala kalau kita puasa. Kemudian kalau kita puasa nanti ibu kasih kamu hadiah. 1 hari 1.000. Kalau 30 hari dia mendapatkan uang 30. Itu kan adalah penyemangat. Tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena ini dia memang masih belajar. Tahapnya tahap dia harus disupport, bukan tahap dijudge. Awas kalau tidak puasa ya. Tidak bisa, tapi dia diajak. Agar apa? Agar kita tidak menyesal nanti. Ketika kita sudah berbaring di dalam kubur sendirian, sementara anak-anak kita tidak tahu dengan aturan-aturan agama, dia tidak pernah berpuasa, ketika orang puasa dia santai. Terus setelah itu akan membuat kita sendirilah yang rugi di kemudian hari. Untuk apa di dunia ini sekarang kita cari betul kebutuhan dia itu, sementara yang dunia itu akan kita tinggalkan. Tapi anak yang soleh yang kita bina, yang kita pupuk, yang kita berikan pendidikan dengan baik ini yang akan mengangkat tangannya mendoakan kita saat kita sudah tidak beramal lagi. Nah, mari Bapak Ibu pemirsa TV, Silam Pari TV yang dirahmati Allah, ayo jangan sia-siakan kalau kita inginkan mendapatkan simpanan harta yang berlimpah di kemudian hari. Walau bukan hartanya bentuknya materi, mari jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, didiklah mereka untuk beribadah sejak mereka masih kecil, sedini mungkin. Semakin cepat kita ajarkan, kita kenalkan agama kepadanya, semakin mudah dia melaksanakan dan menelaahnya. Itu saja barangkali pemirsa yang dapat saya sampaikan di sore yang berbahagia ini. Semoga saja menjadi inspirasi bagi kita semua, sehingga kita menjadi orang yang siap dunia dan siap di akhirat, berbahagia dunia dan berbahagia juga di akhirat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang sopan dan tidak pada tempatnya. Allah lah tempat saya, mohon ampun. Mari kita tutup pertemuan kita di sore yang bahagia ini, dan saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah dan kita semua diberi kesehatan dan kemurahan keluasan rezeki sehingga bisa beribadah dengan baik. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.